Sejak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia telah melalui dan memiliki beragam macam cerita di baliknya. Hal ini dapat dilihat dari sejarah panjang dan rumit yang ada di dalamnya. Mulai dari zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman kemerdekaan sampai saat ini. Di balik sejarah panjang itu, terdapat unsur multikulturalisme di dalamnya. Hal ini tercermin dalam keberagaman budayanya, seninya, maupun agama yang ada di dalamnya. Oleh karenanya, dalam video kali ini, kami ingin mengangkat tema tentang memperkenalkan dan memperluas pengetahuan tentang patung dan relief yang sudah ada pada zaman dahulu. Hal mendasar ini meliputi Candi Borobudur, lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, patung Dirgantara, dan lukisan Raden Ajeng Kartini. Sebelum kita membahasnya, ada kalanya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Muhammad Reviansyah James Pahlevi. Kedua, Michael Ari Kurniawan. Ketiga, Ihsan Deni Wahyudi. Keempat, Hendra. Kelima, Rafael. Oke, kalau begitu langsung saja. Saya Michael Ari Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang Borobudur. Di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Magelang, terdapat candi tertua di Indonesia dan hasil warisan pada zaman sejarah, yaitu Candi Borobudur. Berdasarkan filosofinya, Candi Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang paling bawah namanya Kamadhatu, yang memiliki arti yaitu dunia masih dikuasai oleh kama atau nafsu. Yang tengah bernama Rupadatu, yang memiliki arti yaitu dunia di mana sudah tidak dikuasai oleh kama atau nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Yang bagian atas bernama Arupadatu, yang memiliki arti di mana sudah tidak terikat oleh nafsu, rupa, dan bentuk. Tingkatan ini melambangkan alam atas di mana manusia sudah bebas dari segala nafsu dan ikatan rupa dan bentuk, tetapi masih belum mencapai nirwana. Tingkatan yang tertinggi menggambarkan ketiadaan wujud yang sempurna dilambangkan berupa stupa yang besar dan tertinggi, yaitu stupa paling atas dari Candi Borobudur ini. Maka dari itu, mari kita menjaga dan melestarikan hasil warisan budaya dari nenek moyang kita yang kita pegang teguh sampai saat ini, agar budaya kita tidak terlupakan oleh perkembangan zaman. Nama saya Rafael, saya akan menjelaskan tentang lukisan yang ada pada zaman sejarah, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro atau dalam bahasa Belandanya disebut Gevan Ginem van Prins Diponegoro adalah sebuah lukisan tahun 1857 karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Merkus de Kock pada tanggal 28 Maret tahun 1830. Raden Saleh mulai membuat lukisan ini pada tahun 1856 setelah kepulangannya dari pembelajarannya di Eropa ke Jawa pada tahun 1851. Raden Saleh menghadiahkan lukisan ini kepada Raja William III dari Belanda. Lukisan tersebut berpindah-pindah penempatannya dari awalnya di Istana Den Haag ke Brownsbeek, lalu ke Museum Nasional, hingga pada akhirnya ditempatkan di Museum Istana Negara. Lukisan tersebut merupakan lukisan pertama dalam genre lukisan sejarah di Asia Tenggara, sekaligus karya pertama dari seorang seniman Asia Tenggara yang menggambarkan sebuah peristiwa dari kawasan ini. Lukisan tersebut juga dianggap menjadi contoh awal dari nasionalisme di Asia Tenggara dalam seni rupa. Jadi marilah kita cintai budaya Indonesia, karena Indonesia juga masih memiliki karya-karya yang unik dan indah. Tetaplah menghargai dan menjunjung tinggi karya-karya seni budaya yang ada di Indonesia agar tidak terlupakan. Perkenalkan, nama saya Ihsan Deni Wahyudi
Di sini saya akan menjelaskan mengenai patung Dirgantara. Jakarta adalah ibu kota yang menyimpan banyak sejarah. Namun karena pengaruh efek modernisasi, masyarakat sering melupakan hal-hal yang terjadi di masa lampau. Sejarah kota Jakarta yang dapat selalu diingat adalah adanya patung Pancoran karena patung ini berdiri megah di pusat keramaian Jakarta. Patung ini dikenal dengan nama patung Pancoran, namun sebenarnya patung ini bernama patung Dirgantara. Mengapa disebut patung Pancoran? Dikarenakan letak patung ini berada di tengah perempatan Pancoran yang membatasi daerah Perdatam dengan Tebet, Jakarta Selatan. Ide pembuatan patung ini sesuai dengan keinginan Presiden Insinyur Soekarno, yakni mengenai dunia penerbangan Indonesia atau Dirgantara. Patung ini menggambarkan manusia angkasa yang artinya menunjukkan semangat, keberanian bangsa Indonesia yang didasarkan pada kejujuran, keberanian, dan semangat mengabdi. Posisi tubuh patung Pancoran ini berposisi berdiri dengan tangan yang mengacung ke arah utara, yaitu mengarah pada Bandar Udara Internasional Kemayoran dulu. Bandara itu merupakan bandara yang melayani seluruh penerbangan domestik dan internasional. Namun saat ini Bandara Kemayoran dipindah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. Saya Hendra, saya akan menjelaskan lukisan R.A. Kartini. Pada akhir 1949, Zainal Abidin Muhammad atau dikenal dengan nama Zamnuddin diminta oleh Departemen Penerangan untuk membuat ilustrasi dan lukisan wajah Kartini. Raden Ajeng Kartini berasal dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa yang merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara segera setelah Kartini lahir. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pejuang emansipasi perempuan. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Surat-surat Kartini banyak mengungkap kejadian tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Lalu keinginan Kartini pun terwujud, sehingga Kartini memiliki julukan ibu dari segala wanita dan memiliki semboyan habis gelap terbit terang. Pada tanggal 2 Mei 1964, Soekarno menetapkan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini tanggal 21 April untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Setelah itu tentang kebudayaan nasional, mari kita menjaga dan melestarikan budaya yang kita pegang teguh agar budaya kita tidak terlupakan oleh perkembangan zaman, serta menghormati jasa-jasa mereka karena sudah membuat bangsa ini sangat bernilai. Sekian dari kelompok kami. Kami merasa kalian akan mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga tentang patung, relief, dan lukisan yang sudah ada dari zaman dahulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.